Lah ini kalau dibuat ribut Bapak Ibu sekalian, nggak ada selesainya, betul kan? Nah kita tuh harus melihat kerangka yang lebih besar ya. Ada doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia dan saya tidak mau bicara soal doktrin. Kenapa? Karena kalau bicara soal doktrin, sekarang ini menurut majalah Science Today tahun tahun lalu saya baca, tahun lalu itu menurut majalah Science Today itu kekristenan di dunia itu ada 60.000 golongan kira-kira. Hampir kira-kira 58.000, hampir 60.000. Mungkin sekarang sudah 60.000. Dan mereka semua mengklaim dirinya sendiri bahwa mereka itu adalah benar, Bapak Ibu sekalian. Semuanya bikin Alkitab sendiri-sendiri, kemudian bikin ajaran sendiri-sendiri, kemudian saling membedakan. Oleh sebab itu kekristenan itu tidak pernah bisa bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Nama Pendeta Dr. Yonatan Purnomo ini sedang menjadi satu topik yang membuat heboh saudara-saudara kita dari sebelah, terutama dari kalangan akademisnya, dari kalangan para petinggi sekolah tinggi teologi. Begitu juga dengan para pendeta yang sedang marah besar dengan satu sosok Dr. Yonatan Purnomo. Kok bisa? Ya, kok bisa mereka ramai-ramai marah mengatakan bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini sesat dan sebagainya. Ya, ini mungkin teman-teman sebagian banyak yang nggak tahu, terutama yang kalangan awam ya. Untuk itu kita beritahukan kepada khalayak ramai, terutama kepada saudara-saudara kita Kristen, agar kalian tahu dan kalian mencari tahu sendiri kebenaran berita ini. Jadi siapa itu? Dr. Yonatan Purnomo. Ya, beliau adalah seorang pendeta yang lumayan ya, kalau saya bilang lumayan memiliki posisi penting di dalam kekristenan Indonesia. Loh kok bisa gitu kan? Padahal mungkin sebagian teman-teman nggak pernah mendengar nama beliau. Kalau Gilbert Lumondong, Geren Lumondong, nah itu kan terkenal. Jadi begitu kita ngomong nama Gilbert Lumondong, rata-rata penonton semua sudah tahu. Karena memang pendeta Gilbert adalah pendeta besar, besar omongan. Sehingga karena besar omongan dia terkenal. Beda dengan pendeta Yonatan Purnomo. Beliau berasal dari kalangan akademis. Fokusnya hanyalah mencari kebenaran Bible. Itulah kenapa beliau ditempatkan sebagai ketua bidang biblika atau Bible di BMPT KKI. Apa itu BMPT KKI? BMPT KKI adalah Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Jadi ini adalah organisasi yang membawahi sekolah-sekolah tinggi teologi, membawahi STT-STT yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang menjadi ketua bidang biblika artinya dia adalah orang yang paling mengerti Bible di Indonesia. Kenapa beliau bisa? Ya karena memang karunianya itu. Dia bisa bahasa Yunani, apalagi Ibrani. Wah, Ibrani itu bahasa sehari-hari lah bagi Yonatan Purnomo. Terus dia bisa Yunani juga. Karena kita tahu kitab teman-teman kita sebelah, terutama Perjanjian Baru, itu berasal atau menggunakan bahasa Yunani, ya, bahasa internasional saat itu. Oke, kita akan tunjukkan teman-teman siapa itu Yonatan Purnomo dan apa yang membuat heboh ya. Jadi yang membuat heboh itu adalah saat BMPT KKI membuat seminar nasional tentang kajian biblika tentang isu kontroversi ajaran Tritunggal dalam kekristenan. Dan yang menjadi pembicara adalah Dr. Yonatan Purnomo, ya, yang merupakan ketua bidang biblika. Oke, ini adalah para petinggi yang ada di BMPT KKI. Sebelumnya ketua BMPT KKI adalah Erastus Sabdono, yang tahun ini sudah tidak lagi menjabat, digantikan oleh Profesor Dr. Stefri Lumintang. Ya, ini ketua umum sekarang. Dan seminar ini membuat heboh karena Dr. Yonatan Purnomo mengakui bahwa ada kesalahan dalam penerjemahan Bible yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Bible yang teman-teman Kristen pegang di Indonesia itu Bible yang salah. Ada kesalahan-kesalahan. Yonatan Purnomo ngomong bukan asal ngomong teman-teman.
Beliau melakukan kajian, riset, mencari tahu. Ya, jadi jangan kalian bilang, wah ini nggak benar ini pendeta. Kalau ngomong Bible itu sudah salah, Bible sudah korup. Itu Muslim itu yang ngomong gitu kan. Kalau Muslim kan selalu ngomong seperti itu. Bible kalian sudah ditambah-tambah. Ini masa pendeta, doktor teologi lagi, dan merupakan ketua bidang biblika, masa ngomong seperti itu? Ya ngamuk lah teman-teman. Ya kalau Muslim yang ngomong aja mereka ngamuk, apalagi internal mereka yang ngomong, lebih ngamuk lagi kan begitu. Dan di sini ya, saya mau jelaskan bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang penerjemah Alkitab kanon Biblikos dari bahasa Yunani ke Indonesia. Beliau juga adalah peneliti Alkitab, penulis buku, dosen bahasa Ibrani, Yunani, dan Mandarin. Ya, teologi Biblika, hermeneutika, kritik tekstual, dan ilmu eksegesis. Jadi orang ini ya, Dr. Yonatan ini punya kredibilitas dalam bidang Bible, dalam mencari, menerjemahkan, belajar, eksegesis tentang Bible. Jadi jangan kalian bandingkan dengan pendeta kalian. Jadi kalau kalian bilang, enggak lah, pendeta saya bilangnya Bible sudah benar, Bible firman Tuhan. Pendeta Anda siapa? Kredibilitasnya gimana? Akademisnya di mana? Kalau cuman membeo, semua orang bisa. Cuman membeo tuh. Yang sana bilang A, sini A semua. Kalian cuman copy paste, kalian sendiri nggak ngerti dari mana Bible kalian, terjemahannya dari mana, asal usulnya dari mana, belajar lagi kan begitu. Oke, pendidikan teologinya lulusan Magister Teologi STT Surabaya dengan predikat lulusan terbaik. Lulusan Doktor Teologi STT Kadesi Yogyakarta, dan saat menjadi doktor teologi pun dia adalah lulusan terbaik teman-teman. Ya, karirnya adalah pendiri dan ketua BBC Internasional, pendiri dan ketua LBI, Lembaga Biblikos Indonesia, pendiri dan ketua STTBI, STT Biblikos Internasional. Ya, dia pendiri Sekolah Tinggi Teologi. Ketua Biblical Research STT Kadesi Yogyakarta. Ya, bahkan di STT Kadesi beliau juga diberikan tanggung jawab sebagai ketua Biblika Research, melakukan riset kepada Bible. Dosen STT Kadesi Yogyakarta, STT Excelsius Surabaya, dan lain-lain. Ya, banyak sekali STT yang meng-hire beliau untuk menjadi dosen. Ya, ini biar kalian tahu. Jadi ini bukan gelar abal-abal. Bukan gelar abal-abal ya. Dan kita sudah mendengar pengakuan jujur dari Dr. Yonatan Purnomo mengenai bahwa kekristenan itu terpecah-pecah. Bahwa doktrin kekristenan, agama Kristen ini dibuat oleh manusia. Bible yang kalian pegang itu bukan firman Tuhan, itu buatan manusia. Dan manusianya ini juga nggak pernah bersatu, terpecah-pecah. Mereka menerjemahkan, menafsir, menulis kitab suci berdasarkan suka hati mereka. Ya, inilah sifat manusia, selalu pengen jadi nomor satu, pengen terdepan, pengen lebih hebat dari orang lain. Dan saya yakin ya, sifat egois seperti itu, sifat pingin menang sendiri, itu dari setan. Nah, setanlah yang menjadi bapak orang-orang ini untuk membuat ajaran-ajaran sendiri, untuk membidat-bidatkan orang lain, merasa dirinya paling benar, dan mengatakan orang lain sesat. Dan terbukti sudah ada 50.000 denominasi kekristenan dan terus bertambah. Kalian bisa bayangkan, Martin Luther mendirikan Kristen Protestan 1500. Ya. Baru 500 tahun, teman-teman. Martin Luther dirikan 1517, kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. 1517, koreksi saya kalau salah ya. Seingat saya 1517. Dan kalian bisa bayangkan, dalam waktu 500 tahun sudah ada 50.000 denominasi kekristenan. Ya. Dalam 100 tahun ada 1000, artinya dalam 1 tahun ada 10 denominasi Kristen yang baru, cabang Kristen yang baru, aliran Kristen yang baru, yang pengajarannya berbeda. Yang ini misalnya bilang Yudas masuk surga, yang ini bilang enggak, Yudas masuk neraka. Nah, nanti yang sana bilang Daud masuk neraka, Salomo masuk neraka. Antar mereka berantem semua. Mereka punya pemahaman sendiri, menerjemahkan sendiri, membuat ajaran sendiri. Ngeri, teman-teman. Menurut kalian, apakah mungkin Roh Kudus yang menggerakkan mereka?
Kan seperti itu. Banyak orang-orang ini kan selalu buang badan, menjual nama Roh Kudus. Saya dibimbing Roh Kudus untuk memurnikan kembali ajaran ini. Apa mungkin itu Roh Kudus? Coba saya tanya kalian. Menurut kalian apa mungkin Roh Kudus membuat perpecahan seperti ini? Bahkan diakui, zaman dulu teman-teman, antar mereka tuh bunuh-bunuhan. Untung sekarang pemerintah sudah sekuler, kebanyakan di negara-negara barat. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya di Eropa, itu masih kekristenan yang pegang pemerintah. Nanti Prancis, ya, Anglikan misalnya, yang di sana Saksofon, yang di sana Metodis, yang di sana Adventis, wah udahlah berantem semua, berantem, bunuh-bunuhan, saling serang teman-teman. Untung sekarang negara-negara mereka itu sekuler. Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau masih pemerintahannya berdasarkan agama. Ngeri teman-teman ya. Dan ini fakta dan diakui oleh Dr. Yonatan Purnomo. Sekalian kalian bagaimana? Kalian masih mau ikut nggak ajaran yang dibuat oleh manusia ini? Atau kalian mau kembali kepada ajaran Yesus? Apa sih ajaran Yesus? Cek kembali. Ya. Minta tuntunan. Baca dari perjanjian. Ya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, perjanjian lama. Silakan dicek. Jadi tolonglah jangan menambah-nambah, apalagi menafsirkan sendiri. Yang penting kalian baca dan ikuti apa perintah Yesus. Jangan kalian setelah baca kalian buat yang baru ya. Karena saya takutnya itu banyak teman-teman saya, terutama dari orang-orang yang mengaku sebagai pendebat Kristen, itu setelah membaca Bible dia buat ajaran baru. Ya, banyak kan, Wak Donat buat ajaran baru, terus Pak Bom Bom buat ajaran baru. Mereka semua buat ajaran sendiri. Itu untung mereka belum punya ini ya, belum punya dana, belum punya masa yang begitu banyak. Kalau nggak mereka jadi denom juga itu. Untung mereka belum jadi denom. Wah, ngeri teman-teman. Ngeri teman-teman. Itulah fakta yang terjadi. Dan ya kita cuma hanya memberitahukan. Dan semoga ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman semua di luar sana untuk berpikir. Ya, untuk berpikir. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Tolong dibantu share karena kita akan aktif di channel ini ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas agama. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin memulainya begini Bapak-Ibu sekalian. Di sepanjang sejarah itu bidat-bidat itu ada. Nah, kalau bilang bidat itu tergantung siapa yang mau bicara Bapak-Ibu sekalian. Zaman Tuhan Yesus itu dianggap penyesat, dianggap bidat oleh orang-orang Yahudi. Betul nggak? Tetapi hari ini, kalau menurut anggapan orang Yahudi, Yesus adalah bidat, kita ini sekarang adalah pengikut Yesus yang adalah sang bidat menurut orang Yahudi. Betul nggak? Yang kedua, pada tahun 1545 itu Martin Luther mengirim surat kepada uskup di Konstantinopel. Betul ya. Nah, kemudian suratnya itu datang 2 tahun kemudian. Jadi kalau dikirim tahun 1545, dikirim, jatuhnya itu sampai ke sana 1547. Nah, di tengah-tengah tahun 1546, Martin Luther meninggal. Jadi, Martin Luthernya sudah meninggal, suratnya baru nyampe. Anda jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang ini Anda pakai WA itu di seluruh dunia sampai ke Mars itu langsung terima. Zaman itu nggak bisa, Bapak-Ibu sekalian. Karena diblok oleh Katolik, mereka mau lewat saja sudah susah. Nah, di dalam surat Martin Luther, dia mengatakan begini. Saya punya dokumennya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nanti di buku saya, nanti saya cantumkan tuh dokumen-dokumen dan referensinya. Nah, Martin Luther mengatakan, dalam suratnya kepada Konstantinopel, dia mengatakan, kami tidak mengajarkan ajaran yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melawan karena Katolik melakukan penyimpangan. Jadi 2 hal ini disampaikan. Terus nanti ada satu yang ketiga, Martin Luther minta pengakuan dari gereja mula-mula. Jadi Bapak Ibu harus tahu, dulu itu ada 5 yang namanya pentarki.
Jadi gereja yang pertama dibangun oleh Petrus itu adalah di Antioquia tahun 37. Tahun 38 itu Andreas, itu adiknya Petrus, itu pergi ke daerah Bizantin, terus naik ke atas sampai ke Yunani, terus naik terus ke Belarusia, sampai ke Ceko, kemudian ke daerah Rusia dan sekitarnya semua. Jadi kalau Anda lihat orang Kristen di sana, itu buah-buah pekerjaan daripada Andreas. Nah, saya ini salah satu orang yang belajar dari garis keturunan Andreas, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Roma, itu nanti tahun 42. Jadi 5 tahun setelah Petrus itu di Antioquia, nanti tahun 42 dia pergi ke Roma, dan dia itu kemudian membangun jemaat Roma. Tahun 43, itu Markus pergi ke Alexandria. Dia mendirikan jemaat di Alexandria yang sekarang kita kenal dengan Ortodok Koptik. Nah, nanti yang terakhir tahun 49, itu Yakobus, bukan Yakobus saudara Yohanes yang mati dibunuh sama Agripa I, zamannya Claudius tahun 44, bukan itu. Tapi Yakobus saudara Yesus yang usianya itu kira-kira beda sekitar 30 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bahkan lebih tua daripada Bunda Maria. Jadi bukan adiknya, itu apa ya, kakak tiri, tapi jauh sekali umurnya, lebih tua dari mamahnya. Nanti di buku-buku saya nanti saya berikan itu, Bapak sekalian ya. Nah, 5 ini tadi di Antioquia, Bizantin, Roma, kemudian di Alexandria dan di Yerusalem itu dinamakan pentarki. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ketika tahun 451 itu nanti terjadi skisma yang pertama, di mana Koptik yang di Alexandria itu memisahkan diri, dia tidak mau mengakui konsili yang keempat di Kalsedon. Kemudian nanti tahun 1054, ya, 500 tahun kemudian, itu Katolik Roma itu memisahkan diri lagi, itu yang dinamakan skisma besar. Jadi 5 tadi, satu sudah pisah di Alexandria, dia hanya mengakui 3 konsili, yang lain dia tidak mau ngakuin, tapi bersama dengan Katolik bisa bertahan sampai tahun 1054. Dan itu mereka itu sepakat untuk mengakui 7 konsili. Nah, ketika tahun 1054 Katolik itu memisahkan diri, berarti tinggal 3 kan. Tapi yang Yerusalem itu sudah hilang Bapak Ibu sekalian. Karena pada tahun 70 diubrak-abrik mereka pergi. Kemudian nanti tahun 115 itu nanti ada pemberontakan kedua. Terus yang ketiga zamannya Bar Kokhba itu tahun 132. Mereka itu menang sebentar, kemudian dihancurkan itu sama Hadrian. Kemudian diusir semua orang Yahudi, nggak boleh ke sana. Sehingga jemaat Yerusalem tidak ada. Nah, yang paling bertahan itu yang di Bizantin. Kenapa? Sama yang di Suriah masih ada, tapi yang paling kuat itu adalah di daerah Bizantin. Nah, saya cerita ini kenapa Bapak Ibu sekalian, ya. Katolik, ya, ketika dia sudah pisah, maka yang di Konstantinopel saya tadi bilang Martin Luther, ketika dia itu membuat 95 petisi di Wittenberg, nah dia itu kan lawannya adalah Katolik. Nah, karena dia itu lawannya Katolik, maka dia itu menulis surat kepada uskup di Konstantinopel, yang gereja timur, itu untuk mendapatkan pengakuan. Tapi sayangnya dia mati dulu Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya surat menyurat itu diteruskan oleh penerusnya. Mulai dari Melanchthon sampai nanti tahun 1578 sampai 80 81 kira-kira itu nanti terdapat apa namanya konklusi. Konklusinya apa? Saya potong saja, nanti baca di buku saya Bapak Ibu sekalian ya. Konklusinya bilang begini. Waktu itu Uskup Yeremias II, dia menuliskan begini intinya. Dia tidak mau mengakui Protestan. Kenapa? Dia bilang, memang Katolik menyimpang, tetapi Protestan adalah sesat. Tapi kita sekarang ini kan Protestan Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Jadi kita ini orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Bagi orang Yahudi itu kita ini pengikutnya penyesat. Karena Yesus itu dianggap penyesat. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mau ikut kita. Nah kalau berdasarkan sejarahnya,
Martin Luther itu seorang bapak gereja atau seorang reformator di zaman itu pun tidak diakui Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua itu adalah bagian daripada reformasi. Nah nanti kalau Bapak Ibu lihat, Melanchthon itu muridnya daripada Luther, itu dia punya ajaran juga berbeda, tapi tidak sampai pisah. Tetapi ketika Anda lihat John Calvin, dia punya murid dari mana itu ya? Cekoslovakia atau aduh lupa saya, mungkin Cekoslovakia atau Skotlandia, dari Skotlandia ya. Muridnya dari Skotlandia. Itu dia punya ajaran juga tidak sama antara Calvin dengan muridnya sendiri yang namanya John Knox. Nah, John Knox itu yang nanti akhirnya bikin Presbyterian. Saya tidak tahu apakah Presbyterian yang sekarang rame di Korea sana itu adalah bagian daripada ini atau sekedar nama saja ataukah itunya sama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mereka itu tidak sama di zaman tahun 1000 abad ke-16 itu kan Calvin mati tahun 1564. Nah, tahun 1560 lahir seorang yang namanya itu Jacobus Arminius. Nah, dia itu awalnya belajar ya, jadi pengikutnya Calvin. Nah, tapi nanti setelah dia dewasa menjadi seorang pendeta, dia justru lawan dengan orang-orang Calvin. Akhirnya tahun 1611 itu dia membuat yang namanya itu 5 remonstran.